Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran membahas tentang hukum muamalat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jual beli, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kemudian beberapa jenis akad-akad seperti akad ijarah, sewa menyewa, qirad, rohan, wakalah, wadi'ah, ariyah. Untuk kali ini kita akan menyelesaikan dua lagi yang dibahas dan disebutkan oleh Syekh dalam kitab Al-Qaulul Jalil. Qala al-muallifu rahimahullah wasyarikah, berkongsi atau syarikah. Wahya aqdun yatadammanu thubutal haqqi fi syai'in lisnaini fa akthar ala jihati syuyu', yaitu transaksi yang mengandung tetapnya hak dalam sesuatu untuk dua orang atau lebih secara bersama, tidak terpisah atau tidak dipisah-pisah. Itu yang disebut dengan syarikah. Jadi ada orang memiliki modal untuk usaha berdagang, dua orang sama-sama dijadikan satu supaya menjadi banyak modalnya, dan kemudian dibelanjakan barang dagangan, untuk dibuka toko. Tokonya satu, barang-barangnya juga semuanya tidak terpisah-pisah antara ini milik A, ini milik B. Ya, contohnya tadi kan dua orang, misalnya si A punya modal 10 juta, si B punya modal 10 juta. Kemudian digabung jadi satu, dipakai untuk belanja barang untuk dijual. Kemudian ditaruh di satu toko yang sama, barang-barangnya itu tidak dipisah. Yang ini dibeli dengan uang si A, maka ini milik si A, tidak. Tapi semuanya menjadi satu, tidak dipisah-pisah. Dan dijual secara semuanya dalam satu kesatuan, tidak dipisah-pisah. Kalau yang sabun misalnya, ini berarti milik, tidak. Kemudian yang makanan berarti milik B, bukan begitu. Tapi ini semuanya satu. Karena modal sudah disatukan, digunakan untuk belanja, maka barang itu, semua yang ada di dalam toko itu milik keduanya, tanpa dipisah-pisah antara ini milik fulan, ini milik fulan. Tanpa dipisah-pisah, ini milik si A, ini milik si B. Dijual secara bersamaan. Keuntungannya nanti dibagi sesuai dengan persentase modal yang diberikan. Karena tadi contohnya 10 berarti kan setengah-setengah, maka
50%, 50% keuntungan itu ya dibagi antara mereka berdua. Ya, dibagi persentase keuntungan sesuai dengan modal yang diberikan. Yang seperti itu yang disebut dengan syarikat. Jika tidak terpisah antara satu dengan yang lain, tokonya sama, etalasenya sama, bukan berarti etalasenya karena ada etalase yang 4 meter, 2 meter ke kanan punya A, 2 meter ke kiri punya B, bukan. Nggak ada dipisah. Kalau seandainya ternyata syarikahnya di tengah jalan kemudian ingin dipisah lagi, kemudian dijual, maka dijual kemudian setelah itu hasilnya dibagi 2, begitu. Tapi pada saat terjadi akad syarikah atau berfungsi, maka itu menjadi satu, seakan-akan milik satu orang, bukan milik 2 orang. Padahal itu adalah satu barang, tapi hak miliknya itu ada dimiliki oleh 2 orang. Tidak diketahui yang mana yang milik A, milik B. Tapi ya, yang diketahui adalah dalam satu barang ini ada hak 2 orang. Wal musaqat, dan yang terakhir contoh di sini muamalat adalah al musaqat. Meskipun masih banyak lagi bentuk-bentuk jenis-jenis muamalat yang diatur dalam Islam. Tapi karena ini kitabnya ringkas atau mukhtasar, ringkasan, maka yang disebutkan adalah sebagian saja. Yang terakhir yang disebutkan di sini adalah wal musaqat. Apa itu akad musaqat? Wahiyya mu'amalatu syakhsin ala syajarin liyata'ahadahu binahwi sab'in ala an takuna samaratu bainahuma, yaitu kesepakatan dengan seseorang terhadap pohon kurma dan anggur. Saya punya kebun kurma misalnya. Kemudian saya bersepakat dengan Ramah, saya nggak bisa merawat pohon ini, kebun ini, kamu yang merawatnya. Nanti kalau sudah panen, hasilnya kita bagi 2. Untuk dirawat dengan diairi, misalnya, contohnya perawatan itu kan pengairan, dan yang lain-lain. Ini contoh saja pengairannya. Dengan ketentuan buahnya dibagi antara mereka, dibagi antara pemilik kebun atau pemilik tanaman dan orang yang mengurus tanaman atau pohon-pohon kurma dan anggur itu. Itu yang disebut dengan musaqat. Sesuai dengan kesepakatan di awal. Misalnya saya minta 60% dari hasilnya buat saya, 40% buat yang merawat, buat Ramah. Misalnya contoh seperti itu. Itu disebut dengan musaqat. Jadi perjanjian antara 2 orang, satu adalah pemilik pohon, pemilik kebun kurma atau kebun anggur, yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i, karena ini kitab mazhab Syafi'i, itu hanya pada kurma dan anggur ini diperbolehkan musaqat. Sepakatan antara 2 orang, satu adalah pemilik kebun, yang satu adalah yang merawat, yang bertugas untuk bekerja untuk merawat pohonan dan tanamannya. Ya, karena anggur saja misalnya itu kan harus ada cara-cara atau teknik-teknik tertentu supaya anggur itu bisa berbuah.
Ya, ada yang ngasih tahu saya seperti itu. Karena saya punya pohon anggur ini ditanam, tapi nggak pernah berbuah. Padahal ya, sudah panjang itunya. Dan dia termasuk tanaman menjalar. Tapi nggak berbuah-buah. Ternyata salah ini. Karena kita biarin aja, kita diamin cuma disiram-siram. Ternyata ada tekniknya, caranya supaya bagaimana berbuah. Ya, kayak pohon tin yang ada di situ. Tapi ini bukan untuk musafat, kan bukan tin, tapi cara perawatannya maksudnya. Contohnya, saya punya pohon tin di depan rumah. Itu nggak berbuah-buah. Ternyata pas dipelajari ada tutorial untuk supaya buat tin berbuah nih. Yang pucuknya yang baru mau muncul itu diputus, dipotong supaya bisa berbuah. Ada cara-caranya seperti itu. Begitu juga mereka yang paham tentang kurma, mereka yang paham tentang anggur, bagaimana merawatnya. Ya, tentunya ada orang yang punya kebun tapi tidak paham. Misalnya bapaknya dulu punya kebun kurma, kemudian meninggal, diwarisi oleh anaknya. Anaknya sama sekali nggak ngerti. Tentunya kan butuh orang lain yang ya merawat tanaman itu supaya tetap bisa menghasilkan. Ya, maka yang seperti itu terjadi kesepakatan antara dua orang, yang satu pemilik pohon, yang satu pemilik yang punya kemampuan keahlian untuk merawat tanaman. Nanti kalau sudah berbuah dan ya, dipanen, maka hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara dua orang tadi. Dibaginya sepakat. Yang satu dapat setengahnya, yang lain dapat setengah. Bisa jadi begitu, setengah-setengah. Bisa jadi kesepakatannya yang satu dapat 1/4, yang pemiliknya ya dapat 3/4 dari bagian seluruh hasil panen buahnya. Itu yang disebut dengan musafah. Wa ghairiha minal muamalat, dan muamalat yang lainnya. Kadzalika, begitu juga, la budda min ta'allumi ahkamiha. Harus kita wajib kita hukumnya untuk mempelajari hukum-hukum muamalat tersebut. Ala man arada ta'atiha, bagi orang yang hendak terjun melaksanakannya. Ta'ata ya ta'ata, artinya yang melakukan atau yang melaksanakan. Orang yang ingin melakukan muamalat maka harus tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalat. Wa min mura'ati syurutiha, dan juga harus perhatian syarat-syaratnya diperhatikan supaya bisa dipenuhi sesuai dengan tuntunan atau yang dituntut dalam syariat. Wa arkaniha, dan harus dipenuhi rukun-rukunnya, allati bayyanaha al-fuqaha, yang dijelaskan oleh para fuqaha, jazahumullahu khairan fi kutubihim. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan yang dijelaskan oleh para fuqaha fi kutubihim, di dalam kitab-kitab karya mereka, buku-buku yang mereka tulis. Ya, karena dalam masalah muamalat itu sangat banyak hal-hal yang sedikit saja mungkin kita lalai, lupa, bisa jadi terjatuh pada muamalat yang kita kategorikan sebagai ribawi, tidak sesuai dengan syariat. Maka ya, harus berhati-hati, jangan sampai kita teledoh. Kita harus perhatikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya supaya kita penuhi. Wa aqdun nikahi, akad nikah, yahtaju ila mazid ihtiyatin, membutuhkan kehati-hatian yang lebih, ya, dan watasabbutin, dan ketelitian yang lebih. Muamalat saja harus hati-hati, jual beli harus hati-hati, apalagi akad, li'annahu
yuhtatu lin nikahi ziyadatan amma yuhtatu li ghairihi. Karena dicurahkan kehati-hatian untuk pernikahan lebih dari kehati-hatian untuk selainnya. Hadaran mimma yatarattabu wa yatafarra'u ala faqdi dzalik. Untuk mewaspadai akibat yang akan timbul karena mengabaikan kehati-hatian tersebut. Min fasadil aqdil muaddi ila katsirin minal mafasidil lati la takhfa. Yaitu rusaknya akad yang akan mengantarkan pada banyak sekali kerusakan yang tidak samar lagi. Tidak samar lagi kalau orang akad nikahnya tidak sah, maka hubungan yang berlangsung berarti bukan lagi ya, hubungan nikah, tetapi jadi zina. Ya, makanya harus diperhatikan, harus hati-hati. Ya, tetapi juga jangan terlalu berlebihan seperti di sebagian tempat di Indonesia ini. Padahal sudah sah, kadang-kadang akadnya dibilang tidak sah gitu. Kadang-kadang itu cuma buat sandiwara saja itu. Sebagian supaya apa? Supaya lamaan dikit katanya begitu. Kata penghulunya, ya yang nggak ngerti itu yang nggak ini. Ya biar kalau akad kan sebentar dong. Ya nanti murni misalnya dinikahi oleh seorang laki-laki. Maka ya, akadnya adalah antara ayahnya murni dengan laki-laki tersebut. Ayahnya mengatakan saya nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar sekian. Yang mempelai suaminya, mempelai laki-lakinya mengatakan saya terima. Itu sudah cukup. Saya terima akadnya, saya terima nikahnya dan kawinnya. Itu saya terima nikahnya dengan mahar tersebut. Sudah cukup itu. Maka yang seperti itu sebagian orang itu katanya ini terlalu cepat tingginya supaya lama, maka dibilang oh tadi tidak sah, diulang lagi. Makanya itu harus jangan juga berlebih-lebihan. Cukup apa yang sudah sesuai dengan syarat. Kalau itu sudah sah, ya udah sah. Karena ini bukan main-main. Urusannya adalah urusan dunia dan akhirat. Indonesia ini kadang-kadang terlalu banyak bercanda. Sampai divideokan biar viral. Aneh-aneh aja itu, ada akad nikah macam-macam, terpleset, salah ucap itu. Ya, ini kan perkara yang harus hati-hati. Bahkan disebutkan Syekh di sini harus perhatian dan ketelitian yang lebih. Karena nanti akan berakibat timbulnya kerusakan-kerusakan yang sudah tidak samar lagi bagi kita. Akibat kalau hubungannya bukan hubungan yang sah dalam agama, berarti hubungannya zina. Kalau kemudian menghasilkan anak dari hubungan tersebut, berarti anaknya itu nanti nasabnya bukan ke bapaknya, itu ibunya. Begitu. Kalau kemudian anaknya itu nanti sudah dewasa, mengira bahwasanya itu hubungannya sah, tapi ternyata dinikahkan oleh bukan wali. Ya, bapaknya itu kan sebenarnya bukan ya, bapak yang bersama dengan ibunya itu yang hubungannya bukan sah. Itu kan bukan bapaknya, bukan bapak nasabnya. Maka tidak sah untuk bisa menjadi wali bagi anaknya itu, anak tersebut. Ya, maka harus diperhatikan hal-hal seperti ini ya, supaya tidak keliru, supaya tidak salah dalam menempuh dan melaksanakannya. Waqad asyara al-Qur'anul Karim ila dzalika kullihi biqaulihi ta'ala fi surat At-Tahrim
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah. Al-Quran telah mengisyaratkan hal ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya, artinya yang akan memperkuat nyala api dalam neraka itu nanti adalah manusia dan batu. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, anak-anak kalian, istri kalian. Jaga mereka dari api neraka. Artinya dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dan keluarga kita ke dalam api neraka. Bagaimana caranya disebutkan di sini? Imam Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu berkata, "Anta ta'allama kaifa tusalli." Dengan cara belajar bagaimana sholat, supaya sholatnya benar. Ini banyak orang yang sholatnya saja sudah tidak benar, sudah tidak pas bacaannya, tidak fasih, mengucap makhraj hurufnya kurang pas, ya, maka sholatnya jadi tidak sah. Maka belajarlah untuk sholat supaya sholat yang kita lakukan itu sah. Wa kaifa tasum, dan bagaimana berpuasa, jangan asal ikut-ikutan. Kalau waktu buka tuh biasanya nyari stasiun TV yang paling cepat mengadannya, bukannya hati-hati untuk supaya puasanya sah, tidak berbuka sebelum yakin betul kalau matahari sudah terbenam. Tapi malah apa? Cari siaran radio yang azannya itu terlebih cepat. Bukan seperti itu. Kita harus belajar cara berpuasa supaya puasa kita sah. Sayang, dari subuh sampai menjelang maghrib nggak makan, nggak minum, tapi ternyata pas waktu mau maghrib bukannya ya berbuka pada waktunya, tetapi malah sebelum waktunya sudah berbuka, sehingga hanya sia-sia saja haus dan laparnya. Wa kaifa tabi' wa tashtari, dan bagaimana menjual dan membeli, begitu juga harus diperhatikan cara jual beli, karena apa yang kita makan kita hasilkan dengan cara jual beli harus sah. Kalau tidak sah maka berarti kita makan, ya, masukkan ke dalam perut kita apa yang haram, diperoleh dengan cara yang haram, maka menjadi haram juga. Wa kaifa tankih, dan bagaimana menikah. Wa kaifa tutalliq, dan bagaimana menceraikan. Ada aturan, ada ketentuan, cara-caranya yang sudah dijelaskan dalam syariat, maka harus kita penuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, supaya sah sesuai dengan aturan syariat yang sudah ditetapkan. Nah, seperti ini kehati-hatian, kewaspadaan, ketelitian kita dalam melaksanakan muamalah, baik itu yang berbentuk transaksi akad, ya, dari jual beli sampai tadi disebutkan musafat yang sudah dicontohkan dan disebutkan dan diterangkan pada pelajaran yang lalu. Juga di sini disinggung oleh Syekh tentang akad nikah, atau nikah juga harus diperhatikan caranya supaya sah. Harus berhati-hati. Kalau kita terjun di masyarakat pasti akan banyak melihat hal-hal yang aneh.
ada perempuan istri orang dibawa kabur ke laki-laki lain. Belum dicerai itu, suaminya udah keburu stres gila. Istrinya kabur. Kan belum dicerai, berarti kan statusnya masih istri dari orang lain. Kemudian dia bawa kabur, bawa kawin, lari sama laki-laki lain. Berarti itu kan hubungannya zina. Yang seperti itu ada aja. Tahu siapa? Ini mungkin ustaz, orang itu nggak ngerti tapi sok-sok jadi ustaz. Atau ya, ada aja yang penghulu atau tugas di KUA tapi tidak belajar, tidak mengerti, dinikahin aja yang tidak diteliti, nggak ini. Akhirnya jadinya apa? Hubungannya bukannya nikah, tapi jadi zina. Ada yang pernah cerita seperti itu. Salah seorang di antara teman kita, salah seorang statik syahama yang sudah profesinya jadi Pak RT, ketua RT di sana di daerah Klender. Pernah menemukan kasus-kasus seperti itu. Ya, macam-macam yang terjadi di masyarakat. Apa yang kita pelajari, yang diingatkan oleh Syekh dalam kitab Mukhtasar, itu benar-benar terjadi kalau kita sudah terjun di masyarakat. Kita akan saksikan apa yang dicontohkan oleh Syekh dalam kitab Mukhtasar ini. Kejadian-kejadian yang nyata terjadi di tengah masyarakat. Maka alhamdulillah kita belajar bersama guru-guru kita, para masyayikh, murid-murid dari Syekh Abdullah, yang ilmunya sangat kita rasakan manfaatnya begitu besarnya, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana kita memahami ini semuanya dengan mudah karena penjelasan dari seorang ulama yang alim, yang rabbani, guru kita bersama Syekh Abdullah Al-Harari. Sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasal yang berikutnya adalah fi bayani ahkamir riba, menjelaskan tentang riba. Riba itu ada 4 macam yang ya, disebut riba. Yang pertama atau ya, yang pertama adalah disebut ribal qard. Riba al-qard. Qard itu artinya hutang. Hutang untuk ada ribanya itu seperti apa? Yaitu memberikan hutang tetapi ya untuk pengembaliannya ada bunganya. Itu yang disebut dengan riba al-qard. Ini yang pertama adalah riba yang berkenaan dengan utang. Ya, utang, ya. Kemudian riba yang kedua, ketiga, dan keempat. Ini riba yang kedua, ketiga, dan keempat. Itu adalah yang berkaitan dengan jual beli ya, dengan sistem barter antara beras dengan menjual beras dihargai dengan ditukar dengan beras. Apa saja syaratnya supaya tidak jatuh pada riba. Itu yang dijelaskan dalam 3 macam yang bentuk riba yang harus kita hindari. Yang berikutnya yaitu riba al-fadl. Yang pertama, yang kedua adalah disebut apa? Riba al-fadl. Kalau ada orang jual beli dua barang yang jenisnya sama dan sama-sama mengandung illatul riba. Illat riba itu ada 2. Yang pertama adalah an-naqdiyah, yang kedua adalah al-mat'umiyah.
Naqdiyah itu adalah emas dan perak. Yang maqumiyah, ilat yang kedua itu adalah apa saja yang dimakan, dikonsumsi, baik itu dimakan ataupun dimakannya itu untuk sebagai makanan pokok ataupun untuk makanan lauk pelengkap, lauk ataupun untuk makanan yang kalau bahasa kita mencuci mulut, ataupun untuk obat itu kan dimakan juga, makan obat, minum air, semua yang ada ilat ribanya maka harus diperhatikan agar jual belinya sah, tidak jatuh pada riba yang disebut dengan ribal fadl yang pertama. Menjual secara barter dua barang dengan jenis yang sama, ilatnya juga sama, ilat ribanya, tetapi ada selisih dalam takarannya, dalam timbangannya. Beras yang satu 10 liter satu kantang, yang satunya 15 liter. Maka yang seperti itu nanti jatuh pada riba yang disebut dengan riba fadl. Dulu saat Nabi datang ke Khaybar, di Khaybar itu kan banyak kurma, banyak perkebunan kurma. Lalu ada yang bertanya pada Rasulullah SAW, di sini kita menjual kurma bagus yang satu sok seharga dihargai dengan kurma jelek 2 sok, secara barter kayak gitu. Dan siapa yang mau kurma bagus ini bawa 2 sok kurma jelek, kemudian ditukar dengan 1 sok kurma bagus. Begitu terjadi di Khaybar, praktek yang seperti itu. Maka Rasulullah SAW melarang karena itu adalah riba. Disebut apa tadi? Riba fadl, ada selisihnya. Maka Rasulullah ngasih solusi bagaimana caranya supaya tidak terjatuh pada riba. Maka dijual dulu 2 sok kurma jelek itu dengan 1 dirham misalnya. Kemudian setelah dia punya uang 1 dirham, dipakai untuk membeli kurma bagus 1 sok. Nah, maka yang seperti itu, yang tadi praktek yang pertama yang sebelum Rasulullah mengajarkan caranya yang benar, itu adalah praktek akad yang ribawi, yang disebut dengan riba fadl. Kemudian yang ketiga adalah ribal yad, yaitu jual beli secara barter dua barang yang sama ilat ribanya, yang sama jenisnya, tetapi tidak diserah terimakan pada saat akad, atau tidak diserah terimakan di majelis akad, majelis terjadinya akad. Yang keempat adalah riba nasa. Tadi itu disebut apa? Riba yang. Kemudian yang keempat adalah riba an-nasa. An-nasa yaitu menjual 2 barang itu yang sama ilat ribanya dan sama jenisnya, tetapi meskipun terjadi serah terima di majelis akad, akan tetapi dalam akadnya, dalam sekon akadnya disebutkan ada tempo penundaan. Maka yang seperti itu disebut riba nasi atau riba nasa. Ini adalah bentuk-bentuk riba. Yang pertama tadi riba yang terjadi pada, yang berlaku pada utang piutang, yaitu adanya bunga dari utang atau manfaat dari utang yang disepakati di awal perjanjian, maka itu disebut dengan ribal qard. Yang kedua adalah riba al-fadl,
Yang ketiga adalah riba al-yad, yang keempat adalah riba an-nasa. Riba al-fadl, riba al-yad, riba an-nasa. Ya, ini akan dijelaskan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, ya, tentang hukum-hukum riba, macam-macam riba, dan ya, bagaimana kita menghindari dari riba. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau suaminya kabur, meninggalkan istrinya, karena udah punya istri yang lain, tapi tidak bertanggung jawab pada istrinya tersebut, maka tidak boleh dinikahi, kecuali dijatuhkan talak. Ya, dijatuhkan talak. Kalau mau menabung di bank, ya, itu hukumnya adalah haram. Ya, kecuali kita nabungnya di, ya, menurut sebagian ulama, di bank yang ya, milik orang yang kafir, bukan muslim, seperti bank BCA, bank Danamon, bank-bank seperti itu, dengan syarat kita yang lebih diuntungkan daripada mereka. Begitu. Adapun kalau kita misalnya karena terpaksa, misalnya karena untuk bayaran atau gajian itu harus pakai bank yang selain bank non muslim, ya, maka yang seperti itu, ya, karena terpaksa darurat, hukumnya dibolehkan. Ini bagi kita hanya untuk sekedar keperluan itu. Ya, kan ada yang kajiannya pakai BRI, BJB. Kalau di sini kan BCB. Kalau di Jawa Barat, ya. Atau kalau di kampus UIN BNI, ya, bayarannya kalau nggak pakai BNI ditransfer dari BCA nggak masuk. Ya. Ya, tapi kalau untuk keperluan yang lain-lain yang berkaitan dengan sehari-hari, kita pakai yang bank yang non muslim. Karena akadnya itu kan tidak ininya yang kita tanda tangani kan, kalau kita baca syarat-syaratnya, ya, ada ininya riba. Bagaimana hukumnya sementara istri sudah tidak punya perasaan lagi terhadap suaminya, tapi mereka masih bersama? Jika suami sudah mengucapkan talak, jika seorang istri sudah ditalak sampai berkali-kali tetapi suaminya tidak mau menceraikan istrinya secara hukum, lalu istrinya pergi ke rumah orang tuanya dan ingin menikah lagi dengan laki-laki yang lain, dianggap lebih baik, apakah boleh? Boleh, kan udah ditalak nih. Sudah sah secara syariat itu sebagai talak, maka boleh istrinya menikah. Kalau asuransi BPJS apa hukumnya? Kalau BPJS yang nggak pakai bayar premi, yang gratis, itu hukumnya halal. Dan kita memperoleh ini bantuan dari pemerintah. Adapun asuransi yang sifatnya seperti asuransi itu kan, ya, hukumnya haram dalam Islam. Asuransi jiwa, asuransi apa lagi. Nah, kita menyerahkan uang untuk sesuatu yang belum jelas. Iya, kalau kita kecelakaan, kalau enggak
seumur hidup, yang naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak pernah kecelakaan. Insya Allah, amin. Ya. Kayak kemarin di sini ada kecelakaan pohon tumbang, di bawahnya ada mobil. Afwan Ustadz, jika suami sudah mengucapkan talak berkali-kali terhadap istrinya, bagaimana hukum dan solusinya? Sementara si istri sudah tidak punya perasaan lagi terhadap suami, tapi mereka masih bersama. Ya udah zina seperti itu, sudah nggak punya perasaan, tapi kenapa masih bersama? Assalamualaikum, izin bertanya, apakah boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan? Tidak boleh. Misalkan seseorang menggadaikan tanahnya disebabkan minjam uang, lalu apakah boleh orang yang minjamkan uangnya ini mengambil manfaat dari tanah yang digadaikan? Tidak boleh. Itu masih tanah milik orang yang menggadaikan, maka bagi dia hak sepenuhnya untuk memanfaatkan itu. Kecuali kalau memang gini, orang yang pinjam uang, kemudian menggadaikan tanahnya, ini jaminannya tanah saya ini, sawah saya. Lalu dia dengan sukarela, bukan sebagai syarat utang piutang, karena dia merasa sudah ditolong, dikasih utangan, dikasih bantuan utang. Kemudian dia, ya, saya relakan kalau kamu mau menggarap di tanah saya punya pekerjaan yang lain, misalnya dari hasil yang lain saya bisa melunasi utangmu. Karena saya bukan ini, yang bukan menggarap sawah ini, misalnya seperti itu, maka itu baru dibolehkan karena sukarela, itu bukan sebagai syarat. Yang diharamkan itu kalau menjadi syarat saat misalnya saya mau ngutangin kamu 10 juta, tapi dengan syarat sawah yang kamu punya kamu gadaikan dan saya ya boleh menggarap atau menanam di sawah tersebut. Itu kalau dijadikan syarat, maka itu yang hukumnya riba. Karena terbiasa saya sering berkata akadnya merujuk pada maksud janjinya. Nggak apa-apa kan? Ya kalau maksudnya janjinya ya nggak apa-apa. Ya. Apakah sah seorang perempuan janda selama 16 tahun menikah dengan laki-laki yang dinikahkan oleh qadhi atas telepon walinya, anak lakinya? Sah. Itu namanya wakil. Seperti yang kemarin contohkan selfie mau menikah. Karena ayahnya di Riau, sementara suaminya orang Jakarta, orang Jawa. Sehingga misalnya bapaknya, ayahnya selfie nelpon Ustaz Abdul Aziz, penghulu yang di Klender itu. Lalu Ustaz Abdul Aziz jadi wali nikah. Sah begitu. Sah. Ya, dan sebagian ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwasanya jika walinya itu jauh tempat tinggalnya dari tempat akan dilangsungkan akad nikah untuk anak perempuannya itu lebih dari masafah perjalanan qashar yang boleh mengqashar sholat, boleh digantikan oleh wali atau hakim atau qadhi. Apalagi ini udah telepon, sudah jelas nih. Jadi wakil. Apakah sah hukumnya? Sah. Perempuan tersebut sudah berumur 56 tahun, iya sah. Sudah cukup, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan lagi, bisa dicatat nanti pada pelajaran berikutnya kita. Insya Allah, apa yang bisa saya jawab, kalau tidak, ya kita tanyakan lagi kepada para guru-guru kita, masyayikh kita. Kalau ada yang salah dari saya, ya tolong diingatkan. Mari kita tutup dengan baca
kalimat tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sosoknya salib rabbil wali walidayya wali mu'minin. Kalau sudah sah secara syarat qadhi itu sebagai atau hakim itu sebagai walinya, maka ya, tidak perlu minta izin atau bagaimana. Ya, yang penting sudah sah memenuhi syarat tadi, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ada sebagian pendapat mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, bahwasanya kalau walinya itu jauh tempatnya, ya, sejauh masafah qasar, itu sudah boleh digantikan oleh hakim karena tidak ada wali nasab. Ya, begitu. Adapun ya minta izin, minta ini belum akad, itu kan prosesi yang macam-macam kayak itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya akad nikah. Yang penting tadi seperti contohnya yang menikahi murni dengan bapaknya murni tadi sudah mengucapkan segot, walinya mengatakan saya nikahkan, ya, mempelai laki-lakinya mengatakan saya terima, gitu. Maka itu sudah sah. Adapun yang lain-lain itu hukumnya kalau nggak sunnah, ya bisa jadi itu cuma sekedar adat tradisi. Kayak khutbah nikah itu kan sunnah. Kalau nggak pakai itu udah langsung ketemu. Terus saya nikahkan anak saya dengan kamu, dengan mas kami ini emas dan seperangkat alat sholat emas 5 gram. Saya terima. Udah gitu udah sih. Yang diterima kan akad kan. Saya terima akad, saya terima nikahnya. Gitu. Ya maka itu sudah sah. Masih banyak lagi pertanyaan. Barakallahu fikum. Oh, saya kira pertanyaan. Udah ditutup aja ini. Kajian bersanad pilihan. Siap, Ustaz. Ya.